Halo teman-teman, selamat datang di kelas Jenkins, di mana di sini kita akan bahas tentang Jenkins Pipeline. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau teman-teman mau konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman mengikuti kelas ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti kelas saya sebelumnya, yaitu adalah Jenkins dasar. Jadi kita tidak akan bahas lagi dari dasar-dasar Jenkins atau cara menginstal Jenkins-nya misalnya ya. Itu semua sudah kita bahas di Jenkins dasar materinya. Nah, lantas apa sih yang akan kita bahas di materi Jenkins Pipeline? Nah, lumayan banyak ya. Nanti kita akan berkenalan dengan Jenkins Pipeline itu apa. Nanti kita akan coba buat pipeline seperti apa. Nanti kita akan bahas seperti stage, agent, steps, plugin, multi-branch, dan masih banyak materi yang akan kita bahas di kelas Jenkins Pipeline ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya. Kita akan langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan Jenkins Pipeline. Nah, Jenkins Pipeline itu sebenarnya adalah sebuah plugin. Jadi, saat kita menginstal Jenkins, itu di dalamnya kita harus dulu install plugin yang namanya Pipeline ya. Baru nanti kita bisa menggunakan si fitur Jenkins Pipeline ini. Jadi, ini adalah merupakan plugin yang mendukung implementasi pembuatan Continuous Delivery Pipeline atau istilahnya job yang sebelumnya sudah kita buat di Jenkins ya. Jadi, bedanya sama yang sebelumnya apa? Sebelumnya itu kita buatnya menggunakan user interface gitu ya. Jadi teman-teman bikin menggunakan webnya. Nah, kalau pipeline nanti teman-teman buatnya dalam bentuk pipeline. Nah, buat teman-teman yang bingung apa itu pipeline ya, jadi continuous delivery pipeline itu adalah perintah-perintah yang dibuat agar software yang kita buat ya bisa di-deliver ke pengguna misalnya dari mulai version control yang pertama sampai tahap deployment misalnya seperti itu. Rata-rata seperti itu ya. Tapi intinya itu adalah isinya adalah perintah-perintah script. Jadi istilahnya kode-kode program script perintah yang kita minta untuk Jenkins lakukan. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menggunakan UI interface nanti, klik-klik ya, masukkan secara manual itu nggak perlu. Teman-teman cukup bikin sebuah script ya, namanya pipeline, itu nanti kita otomatis akan dijalankan oleh si Jenkins pipeline ini. Nah, pipeline itu menyediakan peralatan untuk mempermudah proses tersebut dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Nah, menggunakan perintah atau sintaks namanya adalah DSL atau Domain Specific Language. Jadi nanti ada cara penggunaannya, ada sintaknya gitu ya. Buat teman-teman yang sebelumnya programmer mungkin ya kita biasa bikin kode program misalnya pakai JavaScript, pakai Java, pakai PHP ya mirip seperti itu gitu ya. Jadi kita akan bikin sintaknya berupa DSL ya, Domain Specific Language ya, khusus untuk si Jenkins Pipeline ini. Nah, Jenkins Pipeline itu sendiri itu menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Groovy sebagai DSL-nya. Nah, tapi nggak usah khawatir ya, karena penggunaannya sangat mudah. Ya, teman-teman sebenarnya dari awal nggak perlu dulu mahir di bahasa pemrograman Groovy. Kenapa? Karena sintaknya pun sebenarnya mudah dipelajarinya gitu ya. Jadi, di materi ini pun saya tidak akan mengajarkan tentang Groovy karena dianggapnya nanti di materi ini harusnya teman-teman bisa ikuti karena materi nanti kita akan bertahap gitu ya. Nah, jadi intinya si Jenkins Pipeline ini sebenarnya dia menggunakan bahasa pemrograman Groovy untuk membuat si pipeline script-nya. Nah, pertanyaannya kenapa menggunakan pipeline gitu ya? Kenapa nggak yang sebelumnya aja yang sudah kita pelajari di Jenkins dasar misalnya ya? Kita buat jobnya manual di webnya. Nah, karena pipeline dibuat menggunakan kode, maka kita bisa dengan mudah mengubah atau mereview tahapan di pipeline-nya. Bayangkan kalau teman-teman pakai ini ya, pakai web, ketika ada sesuatu yang ingin teman-teman rubah, teman-teman harus buka webnya, dirubah manual, diedit dan sebagainya. Dan tidak ada proses review. Jadi misalnya ada yang rubah junior kita gitu ya, dan kita nggak bisa tahu perubahannya apa. Nah, kalau teman-teman nanti buat dalam bentuk pipeline ya, nanti kan dia bentuknya adalah kode program. Nah, pipeline itu nanti kita bisa review. Perubahannya apa gitu ya, dia menambah kode apa dan sebagainya itu bisa kita review. Jadi lebih aman ya, istilahnya itu auditable, bisa diaudit ya perubahannya.
Nah, karena pipeline biasanya dibuat dalam file dan disimpan di project-nya, maka kita tidak perlu takut hilang ketika terjadi restart atau kerusakan di si Jenkins-nya. Misalnya aplikasi Jenkins-nya misalnya korup gitu ya, VM-nya korup sehingga tidak bisa dijalankan, akhirnya harus diganti, dibuat baru Jenkins-nya misalnya. Nah, karena pipeline-nya itu disimpan di misalnya Git repository ya filenya, atau di project-nya, itu kita nggak usah khawatir, nanti tinggal install ulang Jenkins-nya gitu ya. Nanti tetap dia bisa baca pipeline yang sudah dibuat di project-nya, karena dia bentuknya adalah kode program pipeline gitu ya. Jadi lebih durable istilahnya ya. Jadi nggak usah khawatir kalau terjadi Jenkins-nya mati atau Jenkins-nya error sehingga tidak bisa dijalankan lagi. Nah, selain itu, kita juga bisa memasukkan logic yang sederhana sampai yang paling kompleks di pipeline. Seperti contohnya teman-teman mau pengecekan kondisi, perulangan, lain-lain itu banyak yang bisa kita lakukan di pipeline. Kenapa? Karena di sini pipeline-nya itu menggunakan bahasa pemrograman Groovy gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin kode apapun, ya gampang. Tinggal teman-teman bikin kodenya menggunakan bahasa pemrograman Groovy gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak disarankan terlalu kompleks ya. Jadi pipeline itu kalau bisa sih sesederhana mungkin. Jangan terlalu kompleks gitu ya. Mirip kayak kode program aplikasi gitu ya, jangan seperti itu. Tapi sesederhana mungkin ya, yang penting perintahnya jelas. Jadi ini kenapa ya kita wajib sekarang itu kalau menggunakan pipeline. Jadi jangan lagi manual seperti yang kita lakukan di Jenkins dasar. Oke, sebelum kita lanjutkan materi tentang pipeline ini, ya, yang pertama yang perlu teman-teman pastikan adalah teman-teman sudah menginstal dulu pipeline pluginnya di Jenkins. Oke, jadi saat kita menginstal Jenkins kosongan, seperti yang kita lakukan di Jenkins dasar, secara default tidak terdapat Jenkins pipeline. Nah, kita perlu menginstal plugin yang namanya pipeline ya. Nah, di sini linknya nih. Nama linknya adalah Workflow Aggregator. Jadi di sini, jadi ini adalah pipeline ya, Jenkins pipeline. Jadi teman-teman perlu menginstal si Jenkins pipeline ini. Nah, caranya sebenarnya sederhana ya. Nanti teman-teman buka Jenkins-nya ya. Nanti pilih ke plugin manajernya. Cek dulu ya di installed ya. Kalau di installed-nya sudah ada pipeline ya berarti sudah terinstall gitu ya. Tapi kalau belum terinstall, teman-teman pilih yang available ya. Lalu tinggal cari pipeline, nanti tinggal diinstal si pipeline-nya. Nanti otomatis dia akan menginstal semua library-library atau plugin-plugin yang memang dibutuhkan oleh si pipeline ini. Oke. Nah, di sini sendiri jadi teman-teman tinggal masuk ke dashboard gitu ya. Nanti di sini ada manage Jenkins. Nah, di sini ada manage plugin. Nah, di sini teman-teman cek dulu di install ya. Saya cari pipeline. Nah, kebetulan di tempat saya ini sudah saya install pipeline-nya ya di sini. Jadi sudah terinstall. Kalau teman-teman belum terinstall pipeline-nya, teman-teman silakan masuk ke available lalu cari pipeline di sini ya. Jadi nanti cari yang pipeline. Kebetulan di sini saya sudah install, jadi di sini sudah tidak ada. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal install, nanti restart seperti yang sudah kita pelajari ya di materi Jenkins dasar cara menginstal pluginnya. Jadi cukup seperti itu aja. Jadi setelah itu teman-teman sekarang bisa mulai ya membuat si pipeline. Sekarang kita bahas tentang pipeline konsep. Nah, sebelum kita membuat pipeline, ada konsep-konsep yang perlu kita mengerti ya terlebih dahulu sebelum teman-teman membuat pipeline-nya. Nah, Jenkins Pipeline itu memiliki beberapa konsep yang perlu kita mengerti agar tidak bingung nanti ketika kita menggunakan Jenkins Pipeline atau membuat si Jenkins Pipeline ini. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi, yang pertama adalah konsepnya adalah pipeline. Pipeline ini adalah definisi kode continuous delivery kita ya. Jadi, istilahnya itu pipeline itu adalah ya kodenya gitu ya, kode si pipeline-nya. Nah, sebuah pipeline nanti berisikan seluruh instruksi kode perintah untuk proses continuous delivery-nya. Misalnya seperti contohnya teman-teman mau melakukan kompilasi kode program, testing kode program, deployment, dan lain-lain. Jadi semuanya ini nanti kita masukkan ke dalam si pipeline-nya. Nah, di dalam Jenkins Pipeline, kode pipeline ini menggunakan kata kunci yang namanya pipeline, huruf kecil semua, seperti ini. Jadi konsep yang pertama yang perlu teman-teman tahu adalah pipeline. Jadi pipeline itu adalah kode nanti yang si continuous integration-nya atau continuous delivery-nya. Oke, next-nya, di dalam pipeline itu ada konsep yang namanya agent. Nah, agent adalah mesin atau juga server atau node gitu ya, bagian dari Jenkins yang digunakan untuk mengeksekusi pipeline-nya. Nah, kode penentu agent menggunakan kata kunci yang namanya agent.
dan agent nanti disebutkan di dalam kode pipeline yang kita buat. Jadi saat kita akan membuat pipeline, nanti di dalam pipeline itu kita harus tentukan agent-nya. Teman-teman bisa gunakan agent, nanti ada value-nya namanya any. Any itu berarti adalah bebas gitu ya artinya. Jadi mau dijalankan di agent manapun bebas. Tapi nanti teman-teman juga bisa spesifik ya, mau berjalankan misalnya di agent apa. Seperti itu. Nanti kita bahas di materi agent ya. Tapi intinya, setelah pipeline ya, nanti di dalam pipeline itu ada yang namanya agent. Jadi teman-teman nanti menentukan di mesin mana si pipeline ini akan dijalankan. Oke, selanjutnya ada konsep yang namanya stage. Stage ini adalah blok definisi tugas atau tahapan di dalam pipeline-nya. Contohnya ada stage build, ada stage test, ada stage deploy, dan lain-lain. Jadi anggap aja semua perintah-perintah itu biasanya kita akan grouping dalam sebuah stage. Jadi contohnya kalau kita melakukan kompilasi kode program kita, banyak perintahnya itu jangan digabung di satu stage misalnya gitu ya. Tapi kita biasanya pisahkan di stage namanya build misalnya seperti itu. Nah, jadi biasanya di grup-grupkan ya. Jadi definisi nanti semua tugas-tugas kita atau perintah-perintah kita di dalam pipeline kita akan simpan di dalam stage. Nah, stage biasanya ditampilkan di Jenkins sebagai tahapan progres dari pipeline-nya. Jadi nanti stage pertama, stage kedua, stage ketiga, dan seterusnya sampai stage terakhir. Nah, biasanya di dalam pipeline akan terdapat banyak stage gitu ya. Minimal satu boleh gitu ya, tapi kalau lebih dari satu juga boleh ya, nggak ada maksimalnya. Nah, untuk stage itu menggunakan kata kunci yang namanya stage. Nanti kita bahas lebih detail ya, sebenarnya stage pun lebih kompleks ya. Jadi intinya adalah ada pipeline yang pertama, di dalam pipeline itu ada agent untuk menentukan agentnya mau di running di mana pipeline-nya. Dan yang ketiga ada stage ya. Stage itu adalah isi dari tahapan-tahapannya, ada apa saja di dalam pipeline tersebut. Oke. Nah, yang terakhir ada yang namanya step. Nah, step ini adalah instruksi atau perintahnya apa. Nah, step ini pada dasarnya adalah perintah atau instruksi apa yang harus dilakukan oleh si Jenkins-nya. Nah, lantas bedanya sama stage yang tadi apa? Stage itu sebenarnya kumpulan. Di dalam stage itu sebenarnya ada step. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi stage itu istilahnya tuh di dalamnya ada beberapa tahapan-tahapan step gitu ya. Nah, sebelumnya pada materi Jenkins dasar kita pernah membuat step seperti perintah untuk melakukan kompilasi project misalnya, menjalankan unit test dan sebagainya. Nah, nanti hal-hal tersebut kita lakukan di dalam step. Nah, step itu dilakukan di dalam stage. Jadi kalau secara garis besar di dalam pipeline itu ada agent, nanti setara dengan agent ada stage. Nah, di dalam stage itu ada step. Nah, step menggunakan kata kunci yang namanya steps ya. Nah, ini contoh pipeline sederhana gitu ya, biar teman-teman kebayang. Jadi ini konsepnya ada pipeline, agent, stage, dan juga step. Nah, secara garis besar nanti contoh pipeline itu bakal seperti ini. Jadi yang paling ini adalah pipeline. Jadi ketika kita membuat pipeline ya, itu selalu diawali dengan pipeline. Nah, di dalam pipeline ya, kita menggunakan kurung kurawal seperti ini. Ya, di sini ada agent. Agent itu kita tentukan mau di running di mana. Kalau kita gunakan agentnya adalah any, artinya adalah any available agent, mau di mana aja gitu ya. Yang penting agentnya bisa menjalankan ini. Lalu di dalam pipeline ya, selain ada agent ada juga stages. Stages itu adalah kumpulan dari stage ya, di mana kata kunci stage itu digunakan stage. Lalu di sini stage, nah ini adalah nama stage-nya. Contohnya build. Ini nama stage-nya adalah test. Ini nama stage-nya adalah deploy. Nah, selanjutnya di dalam stage itu ada namanya steps. Jadi steps itu isinya adalah perintah-perintah atau instruksi-instruksi nanti yang dilakukan di dalam stage ini. Jadi konsepnya hanya seperti ini aja gitu ya, pipeline contohnya. Jadi ini secara garis besarnya. Jadi ini adalah pipeline konsep ya yang perlu teman-teman ketahui. Jadi dari pipeline nanti dia ada agent, ada stage ya. Di dalam stage itu nanti tahapannya ditentukan, stage 1, stage 2, stage 3. Nanti di tiap stage ini ada yang namanya steps, detail dari instruksi yang kita perintahkan ke Jenkins untuk lakukan. Sekarang kita akan bahas tentang pipeline job ya, atau membuat job pipeline. Jadi untuk membuat pipeline job, teman-teman cukup bikin job baru di dalam Jenkins, nanti ada bagian pipeline. Jadi teman-teman nanti pilihnya yang pipeline. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba. Jadi di dalam Jenkins-nya, teman-teman cukup bikin new item di sini.
Lalu di sini ada pipeline sekarang. Setelah teman-teman menginstal Jenkins pipeline ya, pluginnya, otomatis dia ada pipeline di sini. Nah, kita pilih yang pipeline. Nah, di sini contohnya belajar pipeline di sini ya. Nah, setelah itu oke. Hasilnya sebenarnya mirip ya, sama seperti job yang bukan pipeline, cuma bedanya di bawah sini. Nah, ini ada definisi dari pipeline-nya. Jadi tahapan-tahapan pipeline-nya ada di sini. Nah, di sini ada pilihan pipeline script atau pipeline script from SCM ya, dari source code manajemennya, contohnya Git-nya. Nah, kita akan pilih yang pipeline script dulu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa bikin pipeline-nya di sini. Oke, contohnya misalnya. Nah, di sini ini ada contohnya nih. Ini adalah contoh pipeline misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin pipeline, agent-nya any ya, dimanapun terserah nanti jalankannya. Lalu stage-nya kita cukup bikin satu, misalnya stage-nya hello. Lalu di sini steps-nya, misalnya ada echo hello world. Echo itu digunakan untuk menampilkan tulisan. Jadi teman-teman kalau mau menampilkan tulisan bisa echo hello world, atau bisa echo kurung buka kurung tutup hello world-nya di dalam sana gitu ya. Jadi kurung buka kurung tutupnya itu opsional kalau di bahasa pemrograman Groovy ya. Jadi teman-teman bisa seperti ini atau tambahkan kurung buka kurung tutup seperti yang ini. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba. Jadi di sini teman-teman bisa bikin diawali dengan kata pipeline gitu ya. Ingat ya huruf kecil semua. Dan jangan lupa ini case sensitive juga. Lalu tinggal kita tentukan agent-nya any. Artinya adalah agent-nya apapun itu ya. Jadi mau dijalankan di masternya atau di agent-nya itu bebas. Kalau agent-nya lebih dari satu misalnya mau dijalankan di agent manapun itu bebas juga. Nah selanjutnya kita buat stages ya. Jadi ini stages itu adalah kumpulan dari stage-nya. Nah baru di dalamnya ada stage. Contohnya di sini stage-nya adalah hello ya. Di sini tulisannya bisa pakai petik 1 atau petik 2 ya. Boleh. Oke, selanjutnya di sini kita akan tambahkan steps. Nah, di dalam steps ini, nah baru kita tambahkan detail dari instruksinya. Contohnya echo, saya pakai kurung buka kurung tutup, echo misalnya hello pipeline. Seperti ini. Oke, saya perbesar ya, biar kelihatan jelas. Nah, oke, jadi contohnya seperti ini. Nah, setelah selesai kita save. Nah, sukses. Nah, selanjutnya kita coba jalankan. Saya akan klik build now. Saya akan refresh lagi. Nah, kita lihat. Nah, lihat sukses nih. Satu ya, kita cek. Kita buka konsol output-nya. Nah, lihat. Keluarnya seperti ini. Jadi dia running di Jenkins gitu ya. Lalu dia keluarnya adalah hello pipeline. Seperti ini. Nah, kelihatan ini stage-nya ya. Stage-nya hello, lalu dia echo, hello pipeline, dan selesai. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman mau bikin pipeline job. Jadi sederhana banget ya. Bedanya dengan job biasanya. Nah, di sini kita bisa menambahkan detail dari si pipeline script-nya. Sekarang kita bahas tentang Jenkins file. Walaupun kita bisa membuat kode pipeline di Jenkins job secara langsung ya, tapi pada kenyataannya biasanya kita akan membuat kode pipeline-nya di dalam sebuah file. Namanya adalah Jenkins file. Nah, file Jenkins file tersebut biasanya disimpan di repository project yang kita buat. Oke, teman-teman nggak perlu buat dari awal ya. Kita akan pakai yang contoh project yang sudah ada misalnya. Nah, silakan teman-teman buka project ini. Nanti teman-teman silakan clone di laptop teman-teman. Nanti teman-teman silakan push ke repository Git ya, atau GitHub ke tempat teman-teman. Jadi saya akan buka di sini dulu. Nah, yang ini saya akan code-nya di clone ya. Saya akan copy dulu. Oke, saya akan clone di sini git clone. Saya akan simpan di dalam folder belajar Jenkins pipeline. Nah, selanjutnya saya akan buat project baru di sini di GitHub-nya. Saya akan buat project baru namanya belajar Jenkins pipeline. Nanti kita akan masukkan di sini. Ini public belajar Jenkins pipeline. Oke, saya create dulu.
Saya copy. Ini saya akan coba pindahkan. Belajar Jenkins pipeline. Oke, git remote-nya saya hapus dulu ya. rm origin. Saya akan tambahkan yang remote baru tadi. Kita akan git push origin main. Oke, kita cek. Tunggu sampai di push ke tempat baru. Saya refresh. Oke, sudah masuk ke tempat baru. Nah, selanjutnya, setelah kita buat project-nya ini ya, contohnya, yang perlu teman-teman lakukan adalah kita akan buat sebuah file dalam project-nya namanya adalah Jenkins file. Jadi secara default nanti Jenkins itu kita bisa masukkan langsung ya script-nya ke dalam job-nya tadi, cuma problemnya adalah kalau Jenkins-nya error, nah, job-nya ya, pipeline-nya itu nanti otomatis hilang. Nah, kita nggak mau hal itu kejadian. Jadi biasanya kita akan simpan di dalam project Git kita gitu ya. Nanti kita akan buat sebuah file namanya adalah Jenkins file. Nah, teman-teman tinggal masukkan di situ semua kode pipeline-nya. Ini contohnya yang sebelumnya kita buat. Oke, sekarang saya akan buka menggunakan editor, misalnya teman-teman silakan buka menggunakan code editor apapun yang teman-teman gunakan ya. Saya akan buka menggunakan IntelliJ IDEA. Oke. Tunggu. Oke, saya pindahkan dulu. Nah, selesai. Nah, di sini yang perlu kita lakukan berarti kita cukup buat Jenkins file. Oke, saya perbesar dulu ya. Oke, jadi di sini saya akan buat sebuah file. Nama filenya adalah Jenkins file. Nah, lalu kita akan pindahkan semua kode program tadi ya, yang ada di Jenkins job-nya. Saya masukkan yang belajar pipeline ini, saya configure, lalu saya akan copy semuanya ya, yang ini. Lalu kita akan pindahkan ke sini, Jenkins file. Nah, selesai. Jadi cukup hanya seperti ini saja. Nah, selanjutnya saya akan commit ya. Saya akan commit dulu. Saya akan menggunakan IntelliJ IDEA. Kalau teman-teman mau menggunakan terminal, boleh silahkan ya. Git add, git commit. Oke, sorry, message-nya lupa, git commit min add Jenkins file. Git push origin main. Oke, selesai. Sudah kita push ya ke repository kita. Oh, ini perubahannya belum kita commit ya, sorry. Git add Jenkins file. Git commit min update Jenkins file. Git status, oke. Sekarang sudah. Git push origin main. Oke, sudah. Kita cek lagi di project-nya. Oke, sudah ada Jenkins file-nya ya di sini. Nah, next-nya berarti kita akan tambahkan ya ini git-nya. Saya akan copy git URL-nya. Lalu kita akan ubah yang ini ya. Jadi kita akan ambil dari repository. Caranya gimana? Caranya di sini kita akan pilih pipeline-nya ya, pipeline script from SCM. Nah, nanti SCM-nya di sini baru kita pilih git, lalu repository URL-nya, kredensialnya, saya pakai yang GitHub yang saya. Nah, lalu branch-nya nih, branch-nya saya tadi pakainya main. Oke, selesai. Nah, ini script path-nya ya, file dari script-nya. Sebenarnya teman-teman bisa ganti ya, apapun itu, tapi rata-rata biasanya orang menggunakan Jenkins file. Oke, save. Selesai. Kita coba running sekarang. Kita coba refresh. Nah, kita lihat di sini sudah ada build yang kedua. Kita coba cek. Nah, di sini. Sudah benar ya, berarti dia sudah ngambil dari belajar Jenkins pipeline, git-nya. Dan lihat, dia menjalankan si
pipeline Jenkins file yang sudah kita commit ke project-nya. Jadi seperti itu kalau teman-teman mau menjalankan ya Jenkins file ya atau pipeline-nya yang ada di dalam file Jenkins file. Cukup nanti di sini pipeline-nya kita pilih pipeline from SCM, lalu pilih repositorinya. Lalu di sini nama file Jenkins file-nya atau pipeline-nya. Nah, jadi selanjutnya kita akan mulai maintain si script pipeline-nya menggunakan si Jenkins file ini. Jadi kita tidak akan melakukan manual lagi ya, langsung bikin kodenya misalnya di web Jenkins-nya. Jadi kita akan langsung menggunakan Jenkins file, nanti setelah selesai kita langsung commit ke si Git repositorinya. Sekarang kita bahas tentang agent. Agent itu merupakan bagian yang digunakan untuk menentukan di mana pipeline ini ya itu dijalankan. Nah, saat kita menggunakan nilai any contohnya, artinya pipeline ini akan boleh dijalankan di agent manapun. Jadi kan sebelumnya kita gunakan agentnya itu namanya any ya. Nah, any itu otomatis dia bisa dijalankan dimanapun, entah itu di masternya, entah itu di agent manapun itu boleh. Nah, sebenarnya ada masih banyak ya value-value yang bisa kita tambahkan ya di dalam si agent ini. Jadi agent ini mendukung beberapa value. Contohnya sebelumnya kita menggunakan any. Artinya pipeline akan dieksekusi di agent manapun, termasuk master ya. Jadi ini secara random akan dijalankan di agent manapun yang dipilih oleh si Jenkins-nya. Nah, lalu kita bisa pilih none. None artinya pipeline tidak akan dieksekusi di agent manapun ya. Nah, maksudnya apa nih? Kok ada none seperti ini gitu ya. Nah, ini contohnya kalau nanti teman-teman ingin menjalankan tiap stage-nya, nanti kita bahas ya bagian stage itu di misalnya agent-agent yang berbeda. Nah, biasanya kita di awalnya pipeline-nya di set agent-nya menjadi none terlebih dahulu. Nah, lalu ada yang namanya label. Label itu artinya pipeline-nya hanya akan dijalankan di agent yang memiliki label yang sudah ditentukan. Jadi nanti sebuah agent, itu teman-teman bisa konfigur, dia bisa ditambahkan semacam label atau tag lah istilahnya ya. Nah, kita bisa nih menentukan, contohnya misalnya kita bikin agent yang ada label misalnya Linux, Windows, Mac, atau juga Java, Node.js, Golang, dan sebagainya. Nah, ketika aplikasinya misalnya aplikasi Java, kita pengen dijalankan di agent yang ada Java-nya misalnya, seperti itu. Jadi, kita bisa lakukan seperti itu. Nah, ada juga Node ya. Nah, ini sama seperti label, hanya kita bisa mengubah workspace lokasi foldernya secara custom ya. Nah, kalau label itu nanti langsung ya, lokasinya kan ketika teman-teman jalankan, dia kan di master dulu. Nanti ketika dia pindahkan ke agent-nya, nanti kan kode aplikasi kita ya, atau project kita kan harus di-copy ke si agent-nya. Nah, default-nya kalau label dia menggunakan directory dari si ininya ya, si Jenkins agent-nya. Tapi kalau teman-teman gunakan Node, teman-teman bisa ganti nanti lokasinya mau di mana. Nah, lalu ada juga Docker ya, artinya pipeline-nya akan dijalankan di Docker container. Nah, ini kita tidak akan bahas ya, karena kita belum ya masuk materi Docker-nya. Ada juga Docker file. Ini juga sama seperti Docker, tapi image kontainernya nanti dibuat dari Docker file yang kita sediakan. Dan yang terakhir ada Kubernetes, artinya pipeline-nya nanti akan dijalankan di Kubernetes cluster. Yang tiga terakhir ini tidak akan dibahas ya di kelas ini, karena teman-teman perlu mengerti dulu tentang Docker dan juga Kubernetes. Oke, kita sekarang bahas yang paling banyak digunakan yaitu menggunakan label ya, atau node. Kadang ada kasus di mana kita ingin menjalankan pipeline-nya hanya pada agent tertentu. Misalnya kita memiliki Jenkins agent dengan sistem operasi contohnya Fedora, atau Ubuntu, atau Windows misalnya. Nah, idealnya agent-agent tersebut teman-teman tambahkan label di dalam si agent-nya ya. Dan biasanya contohnya kalau teman-teman bikin aplikasinya nanti yang bisa hanya jalan di Windows, kita kan nggak mau gitu ya melakukan Jenkins job-nya di Fedora atau misalnya Ubuntu misalnya ya, kita pengennya di Windows, seperti itu. Nah, kalau oleh karena itu ya, kita bisa mengubah nilai dari agent-nya ya, atau menambahkan istilahnya menambahkan label ya, dan juga kita bisa tentukan di pipeline-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan label di dalam agent, teman-teman tinggal buka agent-nya ya di dalam Jenkins, lalu di bagian labels di sini, teman-teman tinggal tambahkan label di sini. Nah, label itu dipisahkan menjadi spasi ya, oleh spasi. Kalau teman-teman mau menambahkan lebih dari satu label, contohnya di sini ada Linux, spasi Java 11, misalnya spasi Java, spasi, dan yang lain-lain. Oke, kita coba ya. Nanti kita tambahkan. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman nanti bikin Jenkins file-nya, kita bisa ubah agent-nya menjadi node dengan label ini. Nah, ini bisa ekspresi ya.
Contohnya Linux dan Java 11. Nah, ini ekspresi kalau teman-teman sudah belajar bahasa pemrograman apapun, biasanya ekspresi operator ini ya, operator yang dan seperti itu. Jadi kalau Linux dan Java 11 artinya node-nya itu harus memiliki label Linux dan juga Java 11. Kalau teman-teman gunakan Linux atau gitu ya, garis pipe 2, Java 11, artinya yang penting ada Linux ya, atau Java 11. Seperti itu. Atau kalau teman-teman cukup satu labelnya ya tinggal labelnya Linux seperti itu aja. Atau labelnya Java 11 seperti itu aja. Nah, misalnya di sini saya pengen labelnya dia di sistem operasi Linux dan juga dia pakai Java 11 misalnya. Oke, kita coba ya. Jadi kita akan coba di dalam Jenkins filenya. Agentnya itu kita berarti ubah dulu ya agentnya. Jadi teman-teman harus ubah. Agentnya kan tadinya any. Kita akan ubah dari any menjadi node ya. Lalu di sini kita tambahkan label. Labelnya apa nih? Labelnya contohnya Linux dan Java 11. Kalau teman-teman cuma pengen Linux saja ya bisa seperti ini aja. Atau pengen Java 11 saja bisa seperti ini. Atau Windows dan Java 11 bisa seperti ini. Atau misalnya boleh di Java 8 atau Java 11 misalnya, atau Java 17 misalnya seperti itu. Nah, ini juga bisa. Ya, jadi ini labelnya. Mau seperti apa? Oke, contohnya saya mau pakai di Linux ya. Agent yang punya label Linux dan juga label Java 11. Nah, seperti ini. Oke. Saya akan commit terlebih dahulu ya. Jadi, teman-teman bisa commit menggunakan terminal. Nah, biar tidak lama ya, saya akan pakai bawaan dari IntelliJ IDEA yang saya gunakan. Saya akan commit misalnya update node label. Oke. Saya akan push. Nah, kita akan cek perubahannya. Oke, kita akan coba running ya, belajar pipeline-nya. Kita coba build now. Kita lihat hasilnya. Console. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Dia jalan, tapi tidak benar-benar jalan ya. Nah, kenapa? Nah, lihat. Error di sini. Bukan error sih, dia menunggu ya. Jadi di sini still waiting to schedule the task. Jadi jobnya sudah dijalankan, tapi masih nunggu. Menunggu apa? Nunggu agent yang ada gitu ya. Nah, di sini ada tertulis nih, there are no nodes with the label Linux dan Java 11. Artinya apa? Artinya tidak ada agent satupun yang memiliki label Linux dan Java 11. Kenapa? Karena kita belum tambahkan labelnya di sini. Nah, jadi di sini dia nggak mau jalan nih. Ya. Nah, sekarang saya mau manage Jenkins misalnya. Kita cari yang config, agent. Oh ya, di sini agentnya ya. Agentnya ada di sini nih, Jenkins agent 1 misalnya saya klik. Di sini saya configure. Lalu di sini saya tambahkan label. Labelnya adalah Linux Java 11. Nah, saya save. Selesai. Nah, sekarang lihat, kalau teman-teman perhatikan. Dia ada label Java 11 dan juga ada Linux. Dan lihat, kalau kita perhatikan, nah, job di sini jalan. Tadi ya, yang tadi menunggu itu sekarang sudah jalan. Kalau kita cek di yang 3, nah, tadi kan dia still waiting to schedule task ya. Dia nunggu, tidak ada node ya, dengan atau agent dengan label Linux dan juga Java 11. Nah, setelah itu dia nemu, setelah kita update Jenkins agent yang 1. Nah, hasilnya selesai. Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau nanti sudah banyak agentnya. Agentnya bagusnya sih kalau teman-teman sudah banyak agentnya, ditambahkan label di agentnya ya, sesuai dengan spek dari si agentnya. Mungkin ini misalnya Linux, ini Windows, ini ada Java 11-nya, ini ada Node.js-nya, ini ada Golangnya, dan sebagainya. Jadi nanti ketika pipeline itu dijalankan, kita bisa milih, ini harus jalan di agent yang mana. Jadi seperti ini ya, penggunaan agent di Jenkins pipeline. Sekarang kita bahas tentang POS. POS merupakan bagian yang digunakan untuk menambahkan step di akhir ketika sebuah kondisi pipeline terpenuhi. Contohnya,
setelah selesai pipeline dibuat, kita ingin mengirim pesan ke Slack misalnya, atau mengirim email misalnya. Atau kalau terjadi error di pipeline misalnya, kita ingin mengirimkan notifikasi ke Slack, atau juga ke email misalnya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi istilahnya itu kejadian terakhir gitu ya, setelahnya, itu teman-teman mau ngapain, entah itu pipeline-nya error, ataupun sukses gitu ya. Nah, ada banyak sekali ya kondisinya, jadi ada banyak sekali kondisi yang bisa kita gunakan di dalam bagian post ini ya. Apa aja? Yang pertama adalah always. Always itu artinya kondisi apapun akan selalu dilakukan, jadi tidak peduli ya. Nah, ada changed. Nah, ini jikalau status pipeline-nya berubah dari sebelumnya, misalnya contohnya sebelumnya error, setelah kita running lagi jadi sukses, itu kan berubah ya, artinya change. Nah, itu teman-teman bisa gunakan changed ya. Nah, ada juga fix. Nah, kalau fix itu sebenarnya mirip kayak change, cuma bedanya statusnya berubah dari yang tadinya error menjadi sukses. Nah, ada regression. Regression itu sama seperti changes gitu ya. Tapi dia tuh berubah dari yang tadinya sukses menjadi error. Nah, lalu ada aborted kalau pipeline-nya itu dibatalkan secara manual. Jadi ketika ada aksi misalnya pembatalan, maka bagian post aborted ini akan dieksekusi. Nah, ada failure ya kalau status pipeline-nya error. Ada sukses kalau status pipeline-nya sukses. Dan terakhir ada clean up yang selalu dijalankan namun setelah semua kondisi post yang lainnya di sini. Oke. Nah, Contohnya misalnya teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Di bagian pipeline-nya di bawahnya post gitu ya. Always, berarti bagian always ini akan selalu dieksekusi. Entah itu pipeline-nya sukses atau gagal. Lalu di sini contohnya ada sukses gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau pipeline-nya sukses, maka ini akan dieksekusi. Nah, ada failure contohnya. Kalau pipeline-nya failure ya akan dieksekusi ini. Lalu ini clean up. Clean up itu akan dieksekusi setelah semua post ini dieksekusi. Nah, jadi bisa tambahkan seperti ini. Kalau mau tambahkan yang lain, contohnya change, fix, regression, dan lain-lain, teman-teman cukup tambahkan sama seperti ini. Nah, ini contoh sederhana aja. Idealnya nanti teman-teman di sini mungkin ngirimnya ke Slack, ngirimnya ke email, dan lain-lain. Ya. Oke, kita coba ya. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan ya, di dalam pipeline, di bagian akhir setelah stage, saya akan tambahkan post misalnya. Lalu always. Lalu di sini saya echo. Lalu di sini saya tambahkan lagi success misalnya. Lalu di sini saya tambahkan echo success. Lalu saya tambahkan di sini failure ya. Lalu saya tambahkan echo misalnya lalu terakhir adalah clean up misalnya. Lalu di sini saya akan tambahkan oke, selesai seperti ini. Oke, kita akan coba commit. Misalnya di sini add post. Oke, saya akan push ke GitHub-nya. Oke, selesai. Kita akan coba sekarang di sini. Kita akan coba lagi, saya build. Kita lihat. Nah, lihat. Jadi setelah selesai pipeline-nya, di sini lihat keluar ya, I will always say hello again. Karena ini ada di always. Jadi dia nggak peduli sukses atau gagal. Lalu karena dia sukses, maka keluar adalah yay sukses. Dan di sini don't care sukses or error ya, ini masuk ke clean up-nya. Yang failure ini tidak dieksekusi. Kenapa? Karena memang pipeline-nya ini sukses, tidak gagal. Kecuali kalau di sini gagal, maka otomatis yang dieksekusi itu adalah bagian yang failure-nya pastinya. Jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman mau menambahkan post ya istilahnya. Setelah pipeline selesai, teman-teman mau ngelakuin apa. Jadi teman-teman silakan tambahkan di bagian post di pipeline-nya. Sekarang kita bahas tentang stages. Stages adalah bagian di mana terdapat satu atau lebih stage. Nah, stage biasanya berisikan detail dari tahapan dalam continuous delivery yang kita buat di dalam Jenkins pipeline. Nah, tidak ada aturan secara penamaan stage sebenarnya ya, sehingga kita bisa buat sesuka yang kita mau. Nah, contohnya yang stage yang biasa dibuat contohnya ya, kalau ini adalah contoh ada stage build misalnya,
ada test, deploy, dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada aturannya ya, saya tekankan tidak ada aturannya. Jadi teman-teman bebas mau buat nama stage-nya sesuai dengan yang kita mau. Nah, stage akan dijalankan secara sekuensial berurut dari atas ke bawah. Jadi pada sebuah state, kalau terdapat error stage-nya, maka otomatis stage di bawahnya tidak akan dieksekusi. Langsung loncat ke bagian post-nya. Jadi kalau teman-teman ada stage 1, stage 2, stage 3, tiba-tiba di stage 1-nya gagal, stage 2, stage 3-nya akan di skip gitu ya. Dia langsung masuk ke bagian post. Oke, contohnya. Kita akan tambahkan, misalnya di sini ada stage ya, namanya build, lalu di sini stage test, lalu di sini stage deploy. Nah, di dalam stage sebenarnya wajib ada yang namanya steps. Nanti kita bahas lebih detail ya di materi steps. Tapi intinya di sini stage-nya ada stage 1, stage 2, stage 3. Dia berurut dari atas dulu ke bawah. Jadi kalau teman-teman ganti posisinya, maka urutannya pun nanti akan otomatis ganti gitu ya. Jadi dia akan berurut dari atas ke bawah. Kalau misalnya di build-nya gagal, maka yang test dan juga deploy-nya tidak akan dieksekusi. Oke, kita sekarang akan coba. Jadi di sini stage-nya saya ganti build, lalu di sini hello build. Saya akan copy yang stage ini, saya pindahkan. Lalu di sini stage-nya test misalnya. Deploy. Lalu ini kita ganti juga test dan deploy. Oke, selesai. Saya akan coba commit, add stages. Saya akan coba push. Selesai. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman coba jalankan, kita coba jalankan, build now, kita lihat, sukses. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada stage ya. Di sini stage-nya build, di sini ada stage-nya test, dan di sini ada stage-nya deploy, seperti ini. Jadi otomatis semuanya berjalan secara sekuensial. Nah, sebenarnya ada plugin yang menarik yang teman-teman bisa install ya untuk mempermudah melihat stage. Jadi, teman-teman bisa install yang namanya Pipeline Stage View. Jadi, kadang ada kalanya kita ingin melihat proses build-nya di tiap stage-nya secara visual. Nah, teman-teman bisa menginstal yang namanya Pipeline Stage View, pluginnya. Oke, nanti teman-teman silakan install terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman tinggal cari di plugin manajernya, namanya adalah Pipeline Stage. Nanti di sini ada Pipeline Stage View. Teman-teman silakan install. Nanti hasilnya ketika teman-teman install, tampilan stage-nya itu bisa seperti ini. Ya. Makanya teman-teman mungkin kalau perhatikan di tempat saya di sini ya, di Jenkins saya, itu ada seperti ini, ada stage-nya. Nah, kenapa ada gambar seperti ini ya? Ada tampilan seperti ini karena saya sudah menginstal ini. Manage plugin ya. Lalu di sini installed Pipeline Stage View plugin. Jadi teman-teman silakan install ini dulu ya agar nanti bisa terlihat detail di tampilan UI webnya. Di sini jadi stage-nya pertama check out dulu source code manajemennya, lalu ini stage-nya ya, stage build, stage test, stage deploy, dan terakhir adalah post-nya. Jadi teman-teman bisa klik di sini, bisa lihat lognya. Nah, bisa kelihatan ini hello build misalnya. Jadi teman-teman bisa klik tiap stage-nya. Ada lognya bisa kelihatan di sini hello test misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita coba jalankan lagi, nah enaknya kita bisa lihat di sini stage-nya. Jadi ini tampilan ini, teman-teman silakan tambahkan Pipeline Stage View ya. Nah, jadi ini adalah stage di dalam si Jenkins file. Teman-teman bisa tambahkan stage sebanyak-banyaknya ya. Kalau teman-teman mau tambahkan stage tersebut. Jadi nggak usah khawatir, jangan dibuat di dalam satu stage, karena kalau di dalam satu stage nanti bingung di stage mana atau di tahapan mana terjadi error misalnya. Kalau teman-teman bikin stage-nya ya, lebih spesifik, contohnya di sini build, di sini test, di sini deploy. Jadi kalau kita ada error di unit test-nya misalnya, maka errornya akan ada di stage ini. Jadi kita bisa lebih tahu di bagian mana errornya. Contohnya kalau kita simulasi ya, kita akan coba simulasi di sini stage error misalnya. Oke, di sini misalnya ya. Nah, SH misalnya error seperti ini.
Oke, kita coba. Simulasi error. Saya akan push lagi ke GitHub. Oke, kita coba jalankan sekarang. Kita lihat hasilnya. Nah, lihat. Dia error di sini, ya. Errornya apa? Kita cek di sini. Nah, errornya ketika kita manggil error ini. Nah, di sini error not found seperti ini. Nah, jadi kelihatan nih. Di sini error, otomatis yang ini nggak dieksekusi, gitu ya. Ini nggak dieksekusi. Ya, kalau teman-teman lihat, ya lihat nggak ada log sama sekali. Kenapa? Karena stage yang sebelumnya itu error. Jadi kalau stage ini error, otomatis stage selanjutnya tidak akan dieksekusi. Dia langsung loncat ke bagian post, ya. Di mana post itu ya cuma ngeluarin always failure. Nah, di sini juga yang keluarnya adalah on failure ya. Nah, sini lihat. Teman-teman bisa lihat di bagian konsolnya, di sini yang keluarnya itu adalah failure-nya. Nah, jadi seperti ini untuk stage. Sekarang kita bahas tentang steps. Steps itu adalah bagian di mana berisikan instruksi-instruksi yang kita lakukan pada proses pipeline-nya. Jadi semua instruksi itu sebenarnya kita akan simpan di dalam bagian steps. Nah, contohnya, jadi sebelumnya kan kita cuma echo ya. Echo itu sebenarnya untuk menampilkan tulisan gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini sebanyak-banyaknya perintah-perintah pipeline-nya. Jadi di dalam steps-nya. Seperti itu. Nah, perintahnya apa aja sih yang ada selain echo? Echo itu kan untuk menampilkan tulisan misalnya. Ada yang lain nggak gitu ya? Sebenarnya masih banyak ya, nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Jadi ini hanya pemberitahuan bahwa step itu adalah tempat di mana kita menyimpan semua instruksi kita. Oke, kita coba ya. Jadi sekarang saya akan coba misalnya di sini hello build 1, 2, 3. Ini hello test 1, 2, dan 3. Ini kita hapus lagi. Ini hello deploy 1, 2, dan 3. Oke, kita commit misalnya add steps. Kita deploy. Oke, kita coba lagi sekarang. Build now, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sukses. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lognya atau kita lihat detail langsung saja di sini console output. Nah, hasilnya, nah, lihat keluar semuanya. Jadi ini adalah detail dari instruksi-instruksi yang mau kita lakukan ya di dalam si pipeline-nya. Jadi kita akan tempatkan di bagian steps. Tapi biasanya steps itu adanya di dalam stage. Sekarang kita bahas tentang basic steps. Saat kita menginstal pipeline plugin, biasanya secara default otomatis dia menginstal yang namanya plugin ya, pipeline basic steps. Nah, ini adalah mengandung perintah-perintah atau instruksi-instruksi step yang bisa kita gunakan. Nah, kalau teman-teman pengen lihat detail halaman pluginnya, teman-teman bisa buka di sini nih. Jenkins ya. Di nama pluginnya di sini adalah pipeline basic steps. Nah, ini adalah halaman pluginnya. Tapi biasanya saat kita menginstal Jenkins pipeline, itu biasanya dia ikut terinstall juga. Kita bisa cek di manage Jenkins ya, masuk ke plugin. Teman-teman bisa dicari di installed ya. Di sini tinggal cari basic steps. Nah, di sini ada pipeline basic steps. Kalau ternyata tidak ada, teman-teman bisa cari di available, nanti diketikkan basic steps, lalu teman-teman tinggal basic steps misalnya ya, nanti yang di sini tinggal diinstal aja. Nah, kebetulan di saya sudah ada gitu ya basic steps-nya. Nah, sekarang kita bahas detailnya dari si basic steps ini. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan perintah echo ya untuk menampilkan tulisan. Nah, sebenarnya perintah echo ini adalah perintah yang yang terdapat di dalam si basic steps ini. Nah, sebenarnya masih banyak perintah lain yang terdapat di dalam plugin basic steps ini. Nah, apa saja? Teman-teman bisa lihat di dokumentasi resminya. Nah, kita tidak bisa bahas semuanya. Kenapa? Karena terlalu banyak ya. Teman-teman bisa pelajari dengan cara membaca dokumentasi resminya. Jadi di sini ada pipeline steps ya. Di sini workflow basic steps. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah pipeline basic steps. Oke, saya perbesar dulu. Nah, di sini.
Nah, di sini ada banyak sekali perintah-perintahnya, ya. Di bagian table of content, di sini ada banyak perintahnya. Nah, di sini ada echo gitu ya, ada delete directory, ada file access untuk mengecek file dan sebagainya. Ada sleep untuk stop dulu berapa lama misalnya dan lain-lain ya. Nah, ini banyak, ada write file untuk menulis file gitu ya. Dan ada mail di sini ya untuk mengirim email contohnya ya, ada banyak sebenarnya. Teman-teman bisa klik detailnya contohnya echo. Nah, echo di sini ini untuk print message gitu ya. Nah, di sini ada data parameternya, datanya adalah message contohnya. Ada juga file access untuk memverifikasi apakah file ini eksis atau tidak di dalam workspace atau project-nya. Seperti itu. Nah, cara penggunaannya contohnya seperti ini, file access. Nah, ini nama filenya di mana gitu ya. Seperti itu. Nah, dan lain-lain ada banyak sekali gitu ya. Ada mail untuk mengirim ya. Ada PWD, PWD itu untuk mengecek direktori saat ini ada di mana gitu ya. Nah, teman-teman yang biasa pakai Linux mungkin sudah mengerti tentang perintah PWD ini. Nah, ada juga read file ya untuk membaca file gitu ya. Ada sleep ya untuk berhenti dulu misalnya berapa lama seperti itu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi ada banyak sekali di sini. Teman-teman bisa baca gitu ya. Nah, kita akan coba ya beberapa contohnya. Saya akan pakai yang sleep gitu ya. Nah, setelah itu saya akan pakai juga yang echo sih sudah kita pernah pakai ya. Nah, kita cobain yang sleep deh kalau gitu. Oke, contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita akan sleep itu defaultnya ya. Kalau kita cek lagi di sini sleep. Nah, itu dia ada time-nya ya, unitnya berapa. Nah, di sini ada unitnya. Unit itu kayak detik kah, milidetik kah, menit dan sebagainya. Nah, itu defaultnya adalah second, artinya detik. Jadi kalau kita nanti masukkan sleep 10, berarti dia akan berhenti dulu selama 10 detik. Contohnya di sini ya. Kita sleep 10, artinya dia akan berhenti selama 10 detik. Oke, kita coba ya. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan sleep misalnya ya, 10, seperti ini. Nah, di sini juga misalnya sleep 10, di deploy juga sleep 10. Artinya tiap stage gitu ya, ada 10 detik kita berhenti. Oke, tapi takut kelamaan deh ya. 5 detik aja, misalnya di sini 5 detik. Di sini juga 5 detik. Oke, saya akan commit, add sleep. Kita akan push. Sekarang kita coba jalankan lagi. Build now. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan 57 milisecond ya, bahkan tidak sampai 1 detik. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita tambahkan sleep, jadi berapa lama nih proses dari tiap stage-nya. Nah, lihat, jadi 5 second, karena dia berhenti dulu 5 detik. Ini juga harusnya nanti dia 5 second, gitu ya. Nah, ini juga harusnya nanti dia 5 second. Nah, selesai. Untuk lihat detailnya, kita bisa lihat di console output, ya. Nah, di sini ada sleeping for 5 second. Jadi dia berhenti dulu selama 5 detik. Jadi ini tentang basic steps gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu bawaan dari plugin basic steps. Jadi teman-teman tinggal install saja. Harusnya sih sudah terinstall ya, otomatis kalau kita menginstal Jenkins Pipeline. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa baca di dokumentasi untuk basic steps-nya. Jadi di sini ada banyak sekali. Mungkin ketika nanti ada update plugin juga mungkin bisa aja bertambah lagi perintah-perintahnya gitu ya. Teman-teman tinggal baca di sini saja.